Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di Ruang Zaki Channel. Pada kesempatan kali ini gue akan ngobrol-ngobrol dengan Dokter Ganteng, Dr. Giovanni van Empel, mahasiswa S3 Monash Business School di Australia, dan juga dosen Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada. Indonesia terserah. Apakah per Juni 2020 kita akan siap menghadapi second wave, di mana itu telah terjadi di beberapa negara, Cina salah satunya. Ketika wacana di awal pemerintah mengetatkan interaksi manusia, kali ini pemerintah berencana untuk melonggarkan interaksi antar warga. Lalu bagaimana konsekuensinya bagi Indonesia? Sudah siapkah? Dan bagaimana kemudian yang bisa dipetik dari pelajaran negara-negara lain? Jadi salam kenal semuanya, gue Giovanni van Empel. Saat ini gue sedang studi S3 di Monash Business School, ambil PhD in Economics, spesialisasinya di Health Economics. Dan gue adalah dosen di Universitas Gadjah Mada di Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan UGM. Thanks banget Cuk, udah invite di podcast lo. Gue mungkin ini topik yang sebenarnya 1 bulan terakhir gue pikir gue mulai berusaha juga untuk mengurangi intensitas berinteraksi, karena intens sekali sempat di awal bulan Maret kita sejak pertama kali kasus ini juga undang waktu kita diskusi bareng ya. Dan gue jujur aja ngalamin satu fase dimana kelihatannya gue cukup saturasi nih mental gue gitu dengan isu, dengan kondisi di Indonesia, apalagi lu punya keluarga gitu ya, gue juga ada keluarga di Indonesia, dan semua mengalami ketidakpastian gitu. Nah jadi mungkin cerita sedikit ya, di Australia ini gue mengalami gitu. Jadi sebelumnya waktu gue baru berangkat lah bulan-bulan Februari akhir, gue baru sampai sini. Terus nggak lama, sekitar 2 minggu 3 minggu setelah itu kemudian mulai ada eskalasi. Pemerintah Australia bordernya mulai mempertimbangkan untuk ditutup dan untuk memberlakukan aturan social distancing secara masif gitu ya, atau apapun lah istilahnya, mau lockdown kah atau social distancing apapun itu gitu. Yang jelas ada pengurangan mobilitas, ada arus masuk yang dibatasi dan keluar pun juga dibatasi gitu. Dan gue mengalami itu ketika di sini. Jadi awal Maret, kita tengah Maret itu mulai diminta untuk work from home. PhD student, semua aktivitas di kampus yang tadinya udah disiapin untuk menerima mahasiswa baru gitu ya, ada masa orientasi, semua harus di cancel gitu. Bahkan ada yang sudah mempersiapkan lapangan dengan tenda-tenda untuk memperkenalkan organisasi-organisasi kemahasiswaannya. Itu semua H-1 pembukaan di cancel. Nah, ada satu hal yang menarik bahwa ketika itu mulai dalam waktu 1 bulan itu jumlah pertambahan kasus baru per harinya itu hampir minimal. Jadi hampir 0, bahkan sangat minimal. Di beberapa negara bagian malah di Western Australia maupun di South Australia itu justru mereka udah 2 minggu 3 minggu terakhir ini 0 kasus baru gitu ya. Sama untuk negara bagian Victoria, jadi gue di Melbourne, kasus barunya itu minimal sekali, less than 10 per hari gitu ya, sampai sangat minimal. Sehingga saat ini beberapa hari yang lalu pemerintah Australia sudah mulai memberlakukan untuk peningkatan aktivitas gitu. Yang tadinya hanya dibatasi 2 orang satu ruangan di dalam di satu ruangan di dalam gitu ya, sekarang mulai 5 orang. Untuk aktivitas outdoor boleh 10 orang gitu. Dan pengalaman yang menarik adalah ada kepastian. Ini yang kita nggak punya di Indonesia ya. Kepastian dalam artian satu suara, semua satu suara gitu. Artinya dari mulai Perdana Menterinya, kemudian senator-senatornya, representatif yang ada di masing-masing negara bagian, itu satu suara. Dan karena ada kejelasan keputusan dan kebijakan seperti itu, mereka bisa memberikan timeline yang jelas, relatif jelas terhadap ekspektasinya apa gitu ya. Dalam 3 minggu waktu kasus mulai beberapa kasus positif ya di awal bulan Maret itu di Australia, dalam waktu 3 minggu mereka berhasil melakukan tes PCR sebanyak 230.000. Jadi kira-kira 1 hari itu 10.000. Dan untuk ukuran populasi di Australia yang relatif jauh lebih sedikit dibanding Indonesia, that's massive number man. Itu yang, tapi poin yang gue highlight adalah sebenarnya ada kejelasan. Nah, kejelasan ini yang kita nggak lihat ya di Indonesia. Kementerian A mengeluarkan guide-nya sendiri. Kementerian Kesehatan punya protokol, dan itu sudah ditandatangani beberapa hari justru setelah kasus pertama diumumkan.
nanti muncul lagi guide dari kementerian lain gitu ya, nanti ada lagi hasil analisis, bahkan DPR kemudian melakukan impor obat-obatan herbal gitu. Jadi semua terkesannya tidak ada harmoni gitu ya. Ada gugus tugas, kerjanya berat sekali gue yakin, tapi kita masih lihat ada lack of harmony gitu. Itu yang gue rasakan, yang membuat gue ketar-ketir selama 1 bulan terakhir ini ya, karena gue cerita aja ya, bokap gue sempat PDP statusnya dan dirawat gitu, di isolasi, dan gue sempat deg-degan karena ada sakit cukup serius gitu. Nah itu yang gue lihat dari Australia. Pertanyaan kedua nih Jack, ini mungkin berat bagi gue ya, dalam artian gue, kalau lo nggak nanya gitu ya, lo nggak invite nih, gue mungkin nggak akan benar-benar merefleksikan, karena beberapa bulan terakhir berusaha untuk present gitu ya. Kita nggak terlalu banyak mikir ke depan, tapi mau berusaha untuk menghadapi aktivitas sehari-hari, dan juga nggak terlalu banyak lihat ke belakang gitu. Tapi menurut gue kita ada ketidaktepatan gitu ya dari sisi konteks kita pengambilan kebijakan, dalam artian semua negara yang melonggarkan aktivitas PSBB-nya gitu ya, untuk meningkatkan kembali mobilitas sosial gitu ya, itu dimulai ketika mereka berhasil menekan pertambahan jumlah kasus baru. Sementara kita masih menanjak, dan beberapa hari terakhir justru kasusnya semakin besar. Kita kemarin rekor 900. Sebenarnya itu mungkin tidak artinya otomatis berarti bahwa pertambahan kasusnya dari hari ke hari semakin besar. Bisa jadi ada backlog ya. Jadi artinya di belakang di lab itu kita tahulah problemnya, dan gue kemarin melakukan riset kecil-kecilan sama beberapa rekan peneliti juga gitu tentang kapasitas lab kita dan apa sih yang terjadi di belakang. Bahwa memang ada problem pertambahan, tapi kita perlu khawatir ketika kebijakan untuk melonggarkan itu diambil ketika justru sedang menanjak gitu ya. Mengapa begitu? Karena kita potensi untuk ada daerah-daerah lain yang kemudian mengalami ini gitu. Jakarta mungkin sudah menurun aktivitas pertambahan kasusnya, tapi daerah lain gitu yang resource kesehatannya lebih sedikit itu akan sangat terdampak ya. Kita bicara soal resource, pemerintah baru membangun Wisma Atlet di Jakarta, kan nggak mungkin kita bicara mengantarsport sekian banyak orang infeksi hanya untuk ke Jakarta. Berapa banyak alat transportasi yang dibutuhkan untuk kemudian mengangkut orang-orang yang jauh dari Jakarta, kemudian membangun fasilitas Pulau Galang. Perspektifnya berbeda gitu ya dengan perspektif penanganan pandemik yang skalanya sebesar ini. Sementara kita belum punya resource yang cukup memadai di daerah-daerah, dan arus dari barat ke timur di dalam konteks Pulau Jawa sendiri itu yang membuat akan memperberat gitu situasi penanganan di daerah lain. Dan yang terlebih bagi gue sangat mengkhawatirkan adalah moral daripada tenaga kesehatan kita gitu, yang dari mulai awal pandemik ini ya, kita harus akui bahwa pemerintah itu nggak mempersiapkan dengan baik gitu. Mereka melakukan sosialisasi, iya itu dilakukan, cuma ada skala yang tidak disesuaikan dengan potensi skala yang kita lihat hari ini gitu. Misalkan rumah sakit pemerintah aja yang kemudian dilibatkan untuk tahu ada protokol dan lain sebagainya, tapi belum secara masif sampai ke level puskesmas gitu. Belum bagaimana kita harus menangani. Banyak kemudian teman-teman, kalau lo ada teman-teman dokter, teman-teman nakes gitu yang kalau lo cerita soal ini, itu mengalami kebingungan ketika mereka harus menangani, karena sebelumnya nggak pernah menerima pasien ini. Di episode-episode pandemik sebelumnya yang dilakukan yang dialami oleh Indonesia, itu hanya rumah sakit tertentu aja yang menangani dan selesai di situ. Tapi ini kan berbeda. Nah, moral ini yang kemudian kita lihat nakes juga banyak mengalami, tidak sedikit yang korban meninggal, tapi juga tidak sedikit juga yang dirumahkan ya, gitu, karena mereka statusnya ODP atau bahkan PDP sehingga harus diisolasi. Ini yang kemudian mengkhawatirkan gitu, karena kalau tidak dibendung, artinya semua akan datang ke fasilitas kesehatan. Artinya risiko terbesarnya ada di sana. Dan mudah-mudahan kita bisa memberikan concern yang tepat terhadap nakes ini yang berjuang gitu ya, di teman-teman kita di lini terdepan gitu untuk menangani pasien COVID ini. Pertanyaan nomor 3 ini menarik Jack, soal bagaimana sih konteks negara-negara lain gitu ya. US itu adalah outlier ya, outlier dalam artian salah satu negara outlier karena banyak banget gitu soal negara-negara bagian yang punya, dan historinya memang seperti itu kan, ada federal government, ada state government yang kadang interestnya itu tidak sama gitu, dan karakteristik demografis penduduknya juga, dan afiliasi politiknya, preferensi kebijakannya juga berbeda-beda gitu, sehingga kita lihat kasusnya ketika misalkan ada orang-orang yang berusaha untuk masuk ke state house tertentu di negara bagian Illinois atau Michigan,
yang kemudian berusaha untuk kita tidak ingin melakukan lockdown gitu ya, artinya mengurangi mobilitas gitu. Ini adalah freedom saya gitu. Dan ini yang problematik gitu ya. Dan problematik juga dalam sisi kalau kita lihat ke konteks kita mengalami pesan yang bertabrakan gitu ya. Yang ketika di awal misalkan tidak ada usaha untuk tidak ada usaha untuk berusaha transparan, berusaha jujur, dengan antisipasi, dengan berusaha semaksimal mungkin gitu untuk membuat orang tuh aware. Gitu. Tidak ingin panik itu oke dalam konteks, tapi kalau kita punya anak gitu, sementara anak itu merengek minta sesuatu dan kita hanya membuat distraksi dengan memberikan dia mainan, kita nggak menyelesaikan problem, karena pada akhirnya itu akan kembali lagi, dan itu yang terjadi gitu kan. Ada proses diskusi yang tidak dilalui gitu, sehingga message-nya bertabrakan. Ada kalangan akademisi yang mengatakan banyak sekali bersuara gitu untuk ini berbahaya, ini hati-hati, kita harus antisipasi, kita harus waspada, kita harus meningkatkan kebijakan-kebijakan kita untuk menargetkan agar lebih efektif di semua lini gitu ya. Tapi pada saat yang bersamaan di otoritas yang resmi gitu pesannya bertabrakan ya. Soalnya kemarin kita lihat aja bahwa social distancing ketika ada konser virtual, fotonya justru berdekatan. Jadi orang melihat itu, menurut gua dilematis gitu. Ini yang benar yang mana gitu kan. Dan banyak lagi situasinya, dan ini tidak diintervene oleh pemerintah. Misalkan banyak beberapa influencer ternama gitu yang kemudian mengundang teori-teori konspirasi gitu yang dalam konteks penanganan pandemi. Pertanyaan adalah apakah ini dibutuhkan gitu. Sebenarnya apapun yang ingin dipercayai itu nggak masalah gitu, asal kepercayaan itu tidak harmful untuk orang lain. Nah sayangnya ketika risiko diremehkan, kita punya potensi untuk mencelakakan orang lain gitu, dengan menularkan, dengan membuat orang yang sehat tadinya kemudian bisa menjadi terinfeksi. Nah di situ problematiknya ketika ada situasi yang tidak dikelola gitu. Ini yang disayangkan gitu. Dan dalam konteks beberapa negara gitu yang sekarang udah berhasil kemudian menurunkan pertambahan kasus positifnya, mereka sudah banyak melakukan renormalisasi gitu. Ini akan masuk ke dalam new normal gitu, yang menarik gitu, yang kita mungkin perlu bahas juga. Tapi ada bayangan, ekspektasi, ada timeline, dan semua yang leading adalah scientist gitu. Scientist mengatakan itu yang dilakukan oleh otoritas di belakangnya. Mereka ada full di belakang mendorong untuk saintis ini menunjukkan arah terbaik bagi pengambilan kebijakan di negara itu. Kita bicara Vietnam, kita bicara Thailand, kita bicara Singapura, negara tetangga-tetangga kita bicara Malaysia. Mereka melonggarkan mobilitas ketika kasusnya berhasil ditekan, ketika jumlah tesnya cukup, ketika fasilitas kesehatan diberikan waktu, diberikan ruang untuk bernafas gitu. Dan kita melakukan itu ketika naik. Ini yang agak kemudian bermasalah. Ada yang mengatakan Swedia tidak melakukan apa-apa. Swedia mendorong orang untuk menciptakan herd immunity. Herd immunity itu juga pernah dilakukan awal-awal oleh Inggris. Kemudian ketika terjadi disaster, banyak orang-orang tua yang meninggal, mereka mereverse kebijakan itu. Swedia pun juga demikian. Mulai ada keraguan nih, kenapa Swedia menjadi negara yang unik gitu, internal Swedia sendiri, yang kemudian melihat apakah ini jalan yang kita lakukan ini benar gitu. Misalkan, antibodi terbentuk di dalam tubuh seseorang, tapi kalau virusnya dorman dalam artian dia tetap bisa menularkan tapi hanya nggak aktif, bisa saja itu terjadi. Dia tetap bisa menularkan, cuma dia nggak bergejala. Dia pun punya antibodi sehingga pada orang yang memiliki virus itu dia nggak ada keluhan apapun. Gitu. Tapi bisa nggak dia menginfeksi? Bisa gitu. Banyak virus yang melakukan seperti hepatitis misalkan, infeksi pada hepar pada hati kita, itu bisa seperti itu. Nah, ini mereka bertanya-tanya juga, dan aktivitas sosial mereka juga berkurang. Kalau lihat dari data iPhone, data app yang Apple sudah keluarkan, mobilitas di Swedia pun juga berkurang tanpa perlu ada aktivitas lokal. Jadi orang pun secara natural akan bereaksi akan menimbang-nimbang risikonya. Gitu. Nah, problemnya adalah di Indonesia banyak orang yang belum mengenal risk. Gitu. Ini yang nggak tahu nih gimana, menjadi menarik gitu. Nah, pertanyaan keempat ya. Ekonomi kesehatan, jangan kita benturkan keduanya. Itu yang prinsip pertamanya. Prinsip pertama gitu. Kesehatan diperlukan untuk kita melakukan aktivitas ekonomi. Amartya Sen, pemenang Nobel Ekonomi, itu menjelaskan dalam berdemokrasi pun health adalah essential. Kenapa? Karena tanpa kesehatan orang nggak bisa food, orang nggak bisa berpikir, orang nggak bisa berfungsi, orang nggak bisa melakukan aktivitas ekonominya.
Jadi ketika ada benturan-benturan antara ekonomi kesehatan, kita masuk pada domain di mana hal itu harusnya tidak menjadi dipertentangkan. Kalau itu dipertentangkan, buat apa ada jaminan sosial yang fungsinya adalah menjaga supaya orang tetap bisa fungsional melakukan aktivitas-aktivitasnya, termasuk aktivitas ekonomi. Tapi betul dalam artian ada trade-off, ada kemungkinan kita bicara soal dampak ekonomi, itu tidak kita deny gitu. Ada juga dampak kesehatan, tapi problemnya adalah ketika strateginya dipilih untuk tidak menekan dampak kesehatan secara serius, tapi juga kita nggak bisa mendorong orang untuk percaya bahwa risikonya sudah hilang. Bayangkan sekarang kondisi seperti ini, orang-orang yang relatif punya edukasi gitu ya, apakah mereka ingin melakukan aktivitas ekonomi? Tentu. Bagi orang-orang yang mungkin nggak ada alternatif lain, iya. Tapi dalam sanksi sulit untuk kita berpikir bahwa mereka pun tidak menimbang-nimbang risikonya gitu. Bahwa kalau gue keluar akan ada risiko terinfeksi. Nah, ini yang kemudian juga beberapa ekonom dari UNPAD, dari ANU itu melakukan kajian dampak ekonomi gitu ya. Dampak terbesar ada di Pulau Jawa karena labor intensif gitu. Kita bicara soal dampak paling besar tentu ada di Pulau Jawa karena mayoritas populasi di sana, mayoritas industri di situ, dan jumlah penghasilan untuk kontribusi terhadap PDB juga paling tinggi di situ, sehingga nggak heran ada dampak ekonomi yang besar. Nah, bagaimana kemudian kita melangkah ke depan? Prinsipnya adalah kalau kita berhasil secepat mungkin untuk menekan ini, maka semakin cepat kita juga untuk kembali bisa melakukan aktivitas ekonomi itu. Dan itu yang dilakukan di negara-negara yang sudah berhasil untuk menurunkan. Mereka tahu in the long run gitu ya. Kalau kita biarkan, ini yang kemudian akan berdampak justru akan berdampak jangka panjang. Australia punya timeline. Juni mereka akan melakukan apa, bisnis apa yang kemudian akan dibuka saat itu, kemudian di bulan apa kira-kira bisnis lain bisa beraktivitas kembali. Ada timeline. Kita yang masih missing adalah timeline kita apa, timeline kita akan di mana. Ketika bicara bahwa akan hilang dalam bulan Mei, kita bilang dalam bulan Juli, kita akan hilang dalam bulan September. Tidak ada negara pun yang memiliki informasi yang cukup itu punya kepercayaan diri bahwa di bulan-bulan tersebut aktivitas akan kembali normal. Mungkin kita nggak akan pernah sampai ke normal yang dulu. Kita akan masuk pada normal yang lama. Dan ini masuk kepada poin nomor 5 gitu ya. Poin nomor 5 di mana pertanyaan soal bagaimana Spanish flu, second wave gitu ya. Nah, konteks dari Spanish flu ini perlu diperhatikan adalah ini terjadi konteksnya adalah satu di masa Perang Dunia Pertama, ya kan, ada tahun 1918 ada perang di Eropa, dan pada waktu itu salah satu kasus pertama yang terjadi di sana adalah kasus yang direkod adalah prajurit Inggris yang itu ada di dalam konteks peleton gitu. Mereka kemudian terinfeksi menyebar cepat. Britain bilang kita nggak masalah dengan ini gitu, nanti akan sembuh sendiri gitu, kira-kira mungkin bahasanya pemerintah British pada waktu itu, sehingga tetap dikirim. Pengiriman tentara ini menginfeksi yang lain juga. Dan pada waktu itu konteks yang kedua adalah kita belum punya measures atau kebijakan untuk melakukan distancing kedua gitu ya. Itu yang belum well known gitu. Maksudnya artinya kita belum punya banyak pengalaman pandemik sebelumnya. John Snow, seorang saintis dari Inggris, mungkin kurang lebih 60 tahun sebelumnya itu baru memperkuat teori-teori hygiene gitu, teori-teori dalam public health gitu ya. Untuk bahwa infeksi bisa terjadi di titik-titik tertentu, ini bisa ditransmisi oleh air dan mungkin ada transmisi lain gitu ya. Ketiga adalah fasilitas kesehatan belum se-advance saat ini. Cuma juga teknologi kedokteran. Kita bicara soal obat-obatan yang ditemukan, antibiotik itu belum se-advance hari ini, di mana penelitian kedokteran masif sekali di abad ke-20. Nah, sehingga jumlah korbannya sangat besar gitu ya. Tapi ada satu silver lining yang kemudian kalau kita bisa lihat adalah itu terjadi ketika mobilitas sosial lagi-lagi tidak kemudian dijaga, ya kan? Konteksnya waktu itu membuat penyebaran virus menjadi sangat efektif gitu, dan strain virus ini mirip dengan strain virus yang kita hadapi saat ini H1N1 gitu kok, dan termasuk coronavirus juga dengan strain yang berbeda gitu. Dan ada satu hal yang kalau kita pelajari dari historinya, jadi itu mulai di bulan Maret 1918. Kemudian global waktu itu tidak merespon dengan cooperation yang baik gitu ya, karena perang. Yang terjadi adalah spreadingnya itu dari barat, dari Eropa menuju ke timur,
dan sampai pada Australia pada akhir 1918 atau bulan Desember, dan kembali ke Amerika pada awal 1919. Jadi itu yang mungkin akan kita alami juga ya, dalam konteks ketika kita nggak menekan satu titik gitu ya. Dan kita perlu waspada, perlu hati-hati bahwa ketika orang banyak berjalan, mobilitas tidak ditahan, commute terus gitu ya, menaik KRL, terbang gitu ya, kita akan menemukan klaster-klaster baru. Dan itu yang terjadi, dan itu menjadi pengalaman dari Spanish Flu. Nah, pertanyaannya adalah sekarang gimana? Apakah menurut gue challenge kita terbesar saat ini adalah apa yang disebut dengan media. Ada soal leadership yang pertama, yang kedua soal the truth gitu ya. Yang pertama soal leadership, kita butuh kepemimpinan informasi yang transparan dan tidak menyepelekan. Dalam arti tidak menyepelekan itu tidak membuat distraksi-distraksi yang mengatakan bahwa oh ini nggak apa-apa, ini bisa diatasi dengan tanpa kita melakukan apa-apa gitu. Kita perlu mencerdaskan, dan akhirnya masyarakat pun dengan hal-hal mulai mempertanyakan secara kritis gitu, kemudian merespon secara natural, secara organik. Ada lockdown mikro lockdown gitu ya, kalau disebut sama salah satu intelektual dari US gitu, bahwa level RT kemudian melakukan lockdown sendiri, membatasi alur arus masuk gitu ya. Desa-desa kemudian membuat face shieldnya, memberikan maskernya, muncul gerakan-gerakan. Jadi di satu sisi kelihatannya media sosial itu memecah kita tidak kemudian bersatu gitu. Kalau kita lihat, kita banyak sekali pengalaman di beberapa pemilu terakhir yang itu kemudian tidak membuat. Tapi di saat krisis seperti ini, ternyata kalau kita fokus kepada apa, bukan pada siapa, kita bisa bersatu. Dan itu yang terjadi ketika kita bicara soal apa, itu kita nggak ingin membuat orang sakit. Yang terjadi muncul aktivitas-aktivitas yang itu menyatu antar elemen. Kita menggunakan media sosial, platform media sosial untuk membuat donasi, platform untuk mengadakan APD buat tenaga medis gitu. Dan kelihatannya ke depan kita akan banyak membutuhkan ini gitu. Karena banyak, tidak sedikit juga orang ekonomi yang terdampak dan butuh pro-social behavior gitu ya. Dengan donasi yang secara kontinu kita mengidentifikasi gitu ya. Tapi all in all, semoga pandemik ini membuat sadar kita as a nation, as a leaders gitu, bahwa kita banyak yang perlu diperbaiki. Jangan sampai ini hanya kemudian menjadi satu tes dan sejarah tidak mencatat hal baik yang dilakukan oleh Indonesia setelah ini terjadi. Tidak ada negara yang siap, tapi lebih parah lagi kalau kita tidak kemudian membuat ini menjadi momentum kita untuk berbagi. Perbaikannya banyak. Misalkan kita punya basis data yang terpadu untuk kemudian mempercepat proses formalisasi dengan mengidentifikasi secara baik, secara efektif tiap orang yang memiliki UMKM gitu ya. Orang-orang sektor informal ini bisa didata dengan efektif, dengan efisien. Kita punya single identity number, kita punya basis data yang tidak hanya data individual tapi data orang sakit, fasilitas kesehatannya seperti apa. Dan ini udah lama menjadi problem yang kronik di sektor kesehatan kita, di sistem kesehatan kita. Harapannya itu menurut gua, kita perlu ngambil banyak pelajaran dari ini, dan salah satunya adalah menjadikan momentum ini untuk banyak perbaikan dan mendorong untuk supaya kita bisa lebih solidar lagi kepada satu sesama lain. Kita tidak perlu menjauhkan. Dan pesan gue terakhir membuat kita semua adalah jangan stigmatisasi tenaga medis yang udah berjuang di garis depan. Kedua, ketika ada tetangga yang keluarganya mungkin, atau saudara dekat kita, kerabat kita, teman kita, tetangga kita yang mungkin terkena dengan penyakit ini, jangan dijauhi. Datangi, kemudian tawarkan bantuan, bahwa penyakit ini yang perlu kita sadar pada akhirnya adalah ini penyakit bisa kita kelola gitu. Yang tidak boleh adalah berinteraksi. Bukan penyakit ini adalah satu aib, bukan gitu. Thanks, Jack. Demikian bincang-bincang di video gua kali ini. Jangan lupa follow Instagram gua di @rezaezaki, dan jangan lupa like, subscribe, comment, and share dari channel Ruang Zaki. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya.